Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Irnawati, dosen program studi manajemen retail, Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah bisnis riset, khususnya materi pertemuan ke-12, yaitu bisnis analitik, bisnis intelijen, dan artificial intelligence dalam bisnis riset. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan secara singkat rencana pembelajaran semester atau RPS yang menjadi pedoman pelaksanaan perkuliahan. Nah, mata kuliah bisnis riset ini membahas konsep, prinsip, dan metodologi penelitian bisnis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis secara ilmiah, baik di bidang operasional, keuangan, strategik, pemasaran, perilaku konsumen, maupun di bidang bisnis lainnya. Materi meliputi identifikasi masalah dan riset gap, kajian pustaka, penyusunan kerangka konseptual, dan hipotesis. Nah, desain penelitian, teknik sampling, pengembangan instrumen penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan proposal penelitian bisnis. Oke, mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam merancang, melaksanakan, menganalisis, serta menyusun penelitian bisnis yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan organisasi secara ilmiah dan berbasis data. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau yang sering kita sebut CPL, bisnis riset ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama kaitannya dengan menguasai konsep manajemen retail, pengendalian internal, serta pengembangan dan evaluasi bisnis maupun berpikir kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika pasar retail. CPL kedua yaitu mampu menyusun rencana strategis dan merekomendasikan kebutuhan bisnis retail secara komprehensif serta mengembangkan strategi efektif untuk meningkatkan kualitas layanan dan profitabilitas bisnis secara berkelanjutan. CPL yang ketiga yaitu menguasai konsep perencanaan strategis, analisis kebutuhan bisnis, manajemen layanan, dan peningkatan profitabilitas dalam bisnis retail. Oke, setelah ada CPL, kemudian akan diturunkan ke CPMK, gitu ya. CPMK yang pertama yaitu mampu menganalisis berbagai permasalahan bisnis sebagai dasar penyusunan penelitian ilmiah. Kedua, yaitu mampu merancang desain penelitian sesuai dengan kaidah metodologi ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu mampu mengembangkan instrumen penelitian yang valid. Yang keempat yaitu mampu memilih teknik analisis data sesuai karakteristik penelitian. Dan yang terakhir yaitu mampu menyusun proposal bisnis secara ilmiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran ini dirancang menggunakan pendekatan outcome-based education atau sering kita sebut yaitu OBE yang berpusat pada mahasiswa atau sering kita sebut yaitu student centered learning. Oke, strategi pembelajaran ini mengintegrasikan case method, research based learning, serta diskusi kolaboratif sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan bisnis yang nyata. Pada pertemuan ke-12 ini, fokus pembelajaran diarahkan pada pemanfaatan bisnis analitik, bisnis intelijen, dan artificial intelligence sebagai pendekatan yang modern dalam mendukung proses penelitian bisnis serta pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, sebagai bagian dari implementasi research-based learning, studi kasus yang digunakan pada pembelajaran ini diadaptasi dari hasil penelitian yang saya lakukan mengenai pengembangan bisnis intelijen berbasis machine learning. Hal itu didukung untuk efisiensi pengelolaan persediaan dan prediksi hasil tangkapan pada tempat pelelangan ikan. Meskipun ya objek penelitiannya itu berasal dari sektor perikanan, tapi konsep yang dipelajari itu bersifat universal dan sangat relevan dengan bidang manajemen retail, khususnya dalam pengelolaan persediaan, peramalan permintaan, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Penilaian pembelajaran ini dilakukan secara otentik melalui observasi aktivitas mahasiswa, analisis studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, serta refleksi pembelajaran untuk memastikan ketercapaian setiap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke, baik ya. Setelah memahami capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, dan asesmen yang akan digunakan, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-12 ini melalui studi kasus dan analisis dashboard bisnis intelijen, sehingga mahasiswa akan berlatih untuk mengolah data, menginterpretasikan informasi, serta menyusun rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik ya, setelah minggu lalu kita ketemu ya, kita ketemu lagi hari ini. Semoga nanti hari ini diberikan kelancaran. Sebelum kita mulai, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Nah, sekarang kita mau masuk lagi ke pertemuan ke-12 ya. Setelah minggu lalu kita pertemuan 11, kita sudah bahas detail kaitannya dengan bisnis riset. Nah, di dalam bisnis riset itu kan minggu lalu kita sudah menjelaskan bahwa ada berbagai banyak itu ya bidang yang akan diteliti. Penelitian bisnis itu tidak hanya fokus di riset pasarnya saja, tetapi fokusnya kemana aja, di bidang apa? Bisa keuangan, bisa pemasaran, bisa supply chain-nya, bisa gitu ya, operasionalnya bisa gitu kan. Nah, untuk yang minggu ini kita akan lebih fokus lagi bahas kaitannya dengan business analytics, kemudian business intelligence, dan juga artificial intelligence dalam bisnis riset. Nanti sebenarnya CPMK kita itu apa? Nanti teman-teman di sini targetnya harus bisa ya menjelaskan bisnis analitik, harus tahu apa sih bisnis analitik itu, terus fungsinya buat apa. Yang kedua, nanti teman-teman juga harus paham kaitannya dengan bisnis intelijen, kemudian artificial intelligence, setelah itu menganalisis dashboard. Jadi nanti saya akan mencontohkan ada salah satu dashboard, kemudian teman-teman bisa menganalisis. Yang terakhir, nanti teman-teman harus bisa memberikan rekomendasi. Selanjutnya kaitannya dengan akar masalah dalam ekosistem bisnis. Nah, kalau kita bahas bisnis, yang teman-teman ingat itu apa? Bisnis itu apa? Apa sih di benaknya teman-teman bahas bisnis? Bisnis? Usaha, oke ya. Nah, usaha bisnis itu lingkupnya luas. Nah, dalam dunia bisnis itu nanti kita nggak akan jauh-jauh kita bahasnya kaitannya dengan permintaan, dari permintaan pasar gitu ya. Konsumen itu pengennya gimana? Nah, itu kan naik turun gitu ya. Karena terkait sama preferensi atau selera. Selera masyarakat itu kan beda-beda. Oh, ternyata di Bojonegoro sukanya itu pedes. Oh, ternyata kalau orang Jogja sukanya manis. Nah, itu beda-beda gitu ya. Jadi nanti penelitian bisnis di Bojonegoro akan berbeda dengan penelitian bisnis di Jogja. Kemudian kaitannya dengan persediaan itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena kadang pengusaha itu nggak tahu. Kalau misalkan mau memperkirakan stok ya hari ini atau bulan ini atau tahun ini itu berapa, itu nanti ke depannya itu berapa, nah itu belum tahu. Makanya kenapa persediaan itu terbatas. Kemudian kaitannya dengan harga. Nah, kalau kita bicara harga itu kan tidak stabil kan, naik turun gitu kan. Harga telur sekarang coba berapa? 23, ada yang bilang 21, sebelumnya lagi itu malah pas mahalnya itu berapa? Sampai 26, sampai 30. Kemudian dengan harga yang fluktuasi kayak gitu kan, pengusaha itu kan akan mikir gitu ya. Berarti ini saya harus bagaimana nih supaya bisa sustain ya. Kemudian kaitannya dengan keputusan nih. Nah, muncul keputusan berbasis intuisi. Wah, berarti kalau misalkan nanti hari raya saya harus memperbanyak ini dong stoknya.
Nah, ini kan basisnya basis intuisi. Nah, nanti intuisi itu tidak bisa hanya dipakai untuk memprediksi di masa mendatang itu kita mau menghasilkan stok berapa. Mau nyetok berapa sih di gudang supaya tidak kehabisan atau kelebihan stok. Nah, di sini kita akan membahas kaitannya data. Data mentah itu tidak memiliki makna sebelum ditransformasi. Jadi, walaupun di perusahaan itu banyak data, ada data konsumen, ada data stoknya gitu ya. Oh, kalau yang produk A itu stoknya segini, produk B segini, sampai produk Z misalkan ya. Ada datanya. Tapi kalau itu tidak diolah, itu ya hanya sekedar data. Ya, data mentah yang tidak bisa difungsikan. Nah, makanya dari data itu supaya menjadi informasi yang tadi datanya campuran gitu kan. Nah, itu harus bisa pengusaha itu harus paham kaitannya dengan bisnis analitik, bisnis intelijen dan juga artificial intelligence. Jadi harus tahu. Kenapa kok harus tahu itu? Karena nanti perannya adalah menganalisis data. Oh, ternyata kalau produk A ini itu kok stoknya banyak ya dan jarang keluarnya. Berarti nanti kan harus mikir, oh berarti produk A ini nggak pernah keluar dong. Sehingga nanti dari perusahaan itu harus bisa berpikir karena nanti akan memberikan keputusan atau rekomendasi. Nah, dari data nanti akan muncul informasi ketika sudah Tadi kan sudah dipahami dulu toh, BA itu apa, BI apa, AI itu apa kan gitu. Nah, kemudian diolah jadi informasi. Dari informasi nanti akan menjadi knowledge atau pengetahuan. Ya, oh ternyata kalau dari data produk A ini segini berarti nanti kemudian nanti itu harus berapa. Nah, itu nanti jadi pengetahuannya untuk si perusahaan. Ya, itu nanti ada pembantunya. Pembantunya apa? Bisa bisnis analitik, bisa bisnis intelijen dan juga artificial intelligence. Karena itu dari ketiga ini harus terintegrasi. Nah, analitik itu menganalisis. Ada data dianalisis, ya. Kalau bisnis intelijen itu lebih ke visualnya, ya. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Dari knowledge-nya ini tadi nanti akan jadi decision atau keputusan. Oh ternyata ini disebabkan karena ini. Muncullah suatu keputusan. Nah sekarang kita masuk ke bisnis analitiknya. Nah, di sini bisnis analitik itu sebagai mesin pemecah masalah berbasis data. Jadi kan tadi di perusahaan itu kan banyak data kan? Banyak data tapi tidak diolah percuma. Makanya di sini muncullah ada namanya bisnis analitik. Dari nanti ada muncul berbagai masalah, kemudian nanti dideskriptifkan. Maksudnya deskriptif ini itu nanti macamnya bisnis analitik. Ada 4. Ya, yang pertama itu dari deskriptif. Nah, biasanya ini kaitannya dengan apa yang telah terjadi. Dilihatnya dari mana? Kalau pertanyaannya itu apa yang telah terjadi? Bisa dilihat dari laporan penjualan bulan lalu atau laporan penjualan tahun lalu. Yang kedua itu fokusnya ke diagnostik. Nah, diagnostik ini nanti ada kaitannya pertanyaan misalkan gini, mengapa hal tersebut terjadi? Nah, berarti kan kita harus tahu penyebabnya. Kenapa kok terjadi seperti ini? Kenapa datanya begini? Nah, itu sampai pada tahap diagnostik. Jadi kita mencari tahu akar masalahnya. Itu dari mana? Menganalisis penyebab penurunan penjualan. Berarti kita cari ya, datanya dari mana aja. Sumbernya dari mana, sebabnya kenapa kok bisa datanya begini. Nah, yang ketiga itu ada prediktif. Nah, di prediktif ini sudah mulai nanti fokusnya pada apa yang mungkin terjadi. Jadi nanti perusahaan mulai memprediksi, tidak berdasarkan intuisi. Tadi kan kalau di slide sebelumnya tadi bahas intuisi, gitu kan, untuk mencapai rekomendasi. Nah itu nggak bisa, ya. Jadi intuisi itu tidak boleh kalau sebagai pengusaha itu pakainya intuisi. Jadi nggak boleh seperti itu. Yang boleh harus pakai namanya bisnis intelijen. Digabungkan dengan artificial intelligence dan juga bisnis analitik. Jadi nanti ada prediksi permintaan bulan depan. Jadi nanti kalau kita pakai alat itu ya, nanti kita bisa tahu di bulan depan atau tahun depan itu nanti perkiraan permintaan stok barang saya itu berapa ya.
Oh, produk A nanti kemungkinan akan ada permintaan sekitar 100 misalkan, atau sekitar berapa. Itu ada. Jadi machine learning itu nanti bisa digunakan untuk memprediksi data yang akan datang. Yang terakhir ini ada preskriptif. Preskriptif ini apa sih keputusan terbaik? Jadi nanti contohnya rekomendasi alokasi stoknya. Jadi mau berapa stoknya nanti ada di poin yang terakhir yaitu preskriptif. Semakin ini tingkat kaitannya dengan kematangan analitik tadi yang ada 4. Nah, semakin tinggi nilai bisnisnya dan juga semakin tinggi tingkat kesulitannya. Dari sini dilihat berarti apa yang paling tinggi? Preskriptif, ya, memberikan rekomendasi didasarkan pada analisis. Ya, analisisnya juga berdasarkan bisnis intelijen, bisnis analitik dan juga artificial intelligence. Nah, ini kalau yang tadi dari data, dashboard, insight-nya kemudian muncul decision. Itu untuk yang bisnis intelijen. Tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar apa bisnis analitik, apa bisnis intelijen. Perbedaannya itu fokus pada kalau yang bisnis analitik itu fokusnya di analisisnya mendalam. Ya, jadi ada data ini dianalisis. Ya, ini kenapa kok jadi kayak gini? Kemudian tujuannya untuk menemukan pola, memodelkan statistik dan mencari tahu mengapa ini terjadi. Apa selanjutnya? Jadi memprediksi selanjutnya itu akan terjadi apa. Nah, itu yang bisnis analitik. Kemudian yang bisnis intelijen itu fokusnya pada visualisasi data. Nanti akan dibantu ada namanya dashboard. Dashboard. Jadi itu kalau bisnis intelijen itu ada data di dashboardkan, divisualisasikan. Jadi lebih bagus. Tujuannya untuk apa? Melacak metrik kinerja, ya, menyajikan dashboard dan menjawab apa yang sedang terjadi sekarang. Paham sampai sini? Oke. Nah, kalau ini membangun keunggulan kompetitif suatu perusahaan di era digital yang saat ini, nah itu harus ada gabungan atau integrasi antara bisnis analitik, bisnis intelijen dan juga artificial intelligence yang akan menghasilkan data driven decision making. Pengambilan keputusan didasarkan pada data yang sudah dibantu dengan apa? Bisnis analitik, bisnis intelijen dan juga artificial intelligence. Nah, kalau ini contoh dari hasil penelitian saya, riset saya tahun lalu, ya, dan ini fokusnya itu di bidang supply chains atau rantai pasok di tempat pelelangan ikan Tuban di Palang. Saya meneliti di sana kaitannya dengan alur atau rantai pasoknya pelelangan ikan. Di sini saya menggunakan machine learning untuk basisnya prediksi di masa mendatang. Jadi kenapa sih kok saya pakai machine learning tadi itu kaitannya dengan kalau misalkan stok ikan. Jadi kalau kita ke pelelangan ikan, ya teman-teman sudah pernah ke sana belum? Belum, ya. Nanti coba jalan-jalan ke sana. Terus teman-teman kalau tahu, ya, nanti misalkan gini, di sana itu ternyata nelayan itu kalau sudah berlayar gitu ya, itu akan kembalinya itu bisa 14 hari sampai 15 hari ya di laut. Kembalinya segitu lamanya. Sehingga ketika kita kalau memprediksi, oh stok ikan nanti dapatnya berapa, kan kita nggak tahu dari yang di pelabuhannya itu, di TPI-nya. Nanti kan tahunya ketika 14 hari datang. Oh ada ikan ini, ikan itu. Ada banyak ikan. Nah makanya di sini supaya nanti stoknya itu tidak ada yang membusuk di TPI atau tidak kekurangan stok di TPI, makanya nanti saya menggunakan machine learning ini. Nanti agar terjadi rekomendasi kebijakan, apa sih kebijakan saya untuk TPI ini. Nah ini ada contoh implementasinya dashboard premium pelelangan ikan. Contoh tangkapan total harian ada 5.800 dan sebagainya. Ada banyak volume ikan. Sebenarnya volume ikan nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, ada lebih banyak lagi. Ya ini salah 4-nya, ya, ada tuna, cakalang, kerapu dan juga kakap merah. Lainnya lebih banyak lagi. Nah kalau ini volatilitas harga bulanan, jadi harganya itu juga nggak stabil. Jadi kalau kita mau ngasih harga ya susah kalau mau jadi patokan kalau kita tidak pakai machine learning ini, karena untuk memprediksi nanti di bulan depan atau di tahun depan itu berapa itu susah karena volatilitasnya tinggi. Kalau ini kita bahas AI-nya itu untuk mempelajari masa lalu untuk memprediksi masa depan. Yang tadi saya sampaikan, saya nanti melihat dari data historical data. Itu nanti ada macam-macam. Kemudian saya olah menggunakan machine learning, kemudian nanti akan menjadi prediksi
oh bulan depan atau tahun depan itu akan terjadi permintaan seperti ini. Kemudian muncul suatu rekomendasi strategis. Ini apa sih sebenarnya, bagaimana AI mengubah arah penelitian bisnis? Nanti datanya apa aja? Tadi kan saya bilang, saya sumbernya dari data mentah. Data mentahnya apa? Ada faktor cuaca. Lah, ternyata faktor cuaca itu mempengaruhi. Kalau nanti stok ikannya ada berapa di TPI itu mempengaruhi banget. Kemudian tren musiman. Jadi musimnya apa? Apakah musim kemarau atau musim hujan? Itu mempengaruhi. Yang terakhir historical tangkapan di TPI, tangkapan ikannya berapa, itu saya kumpulkan 5 tahun ke belakang. Dan itu luar biasa, ketemu angka-angka yang ini ada penurunan, ada kenaikan, apalagi pas COVID. Kemudian dari data itu muncul nanti machine learning-nya. Saya olah menggunakan machine learning, nanti muncul ada dashboard juga di situ. Kemudian muncul prediksinya. Nah, ini yang tadi hasil analisisnya mulai dari akar masalah, kemudian intervensi AI dan BI, kemudian solusi manajerialnya. Nah, kalau ini tadi yang saya sampaikan, ikan di sana itu macamnya banyak. Ada alu-alu besar sampai dengan patin jambal yang di sebelah sana. Ini salah satu visualnya dari machine learning. Ya, jadi bisa menggambarkan dari puluhan data ikan. Jadi seperti ini. Kalau ini formulanya tadi untuk menjawab data banyak itu tadi, oke, saya sampaikan lagi ya, ada BA, BI, AI itu nanti masuk ke data driven decision making. Nah, ini contoh dashboard yang saya sampaikan atau saya keluarkan. Jadi dashboardnya seperti ini, ya, kaitannya dengan produksi ikan. Jadi tadi dari 33 ikan gitu ya. Nah, itu saya masukkan ke sistem. Kemudian nanti akan muncul, oh ikan tuna itu berapa produksinya hari ini gitu ya. Ikan cumi-cumi itu berapa. Nah, itu ada semua. Nah, kemudian ketika saya mengklik yang forecastingnya atau peramalannya, itu nanti akan muncul. Oh, kalau tuna untuk tahun depan nanti akan diperkirakan akan menghasilkan segini dan sebagainya, ada banyak. Nah, ini contohnya untuk cumi-cumi yang ini ya. Di bulannya mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Itu ada perkiraannya, prediksinya ada berapa ton. Nah, dari hasil ini, nah sebenarnya kok bisa saya menghitung itu ya. Mungkin kalau di sosial kan teman-teman ini tuh familiar sama linear regression. Ya kan? Nah, linear regression sama saya juga menggunakan itu. Ya, machine learning tapi menggunakan linear regression. Ya, nanti di situ akan menghitung ya RME-nya berapa ya dan sebagainya dengan rumusnya ini. Nah, kemudian ada hasilnya, hasil analisis dari yang sudah saya teliti, ternyata muncul ya implementasi data driven untuk di sistemnya itu harus ada gitu ya. Ternyata di sana itu nelayan itu kalau dikasih data ya nggak tahu, yang tahu itu adalah dari TPI-nya itu yang pengelola. Nah, kalau misalkan saya memberikan dashboard ini, nanti yang akan mengolah adalah pengelolanya. Oh, ternyata nanti segini, karena yang ngatur nanti dari pengelola TPI Palang. Oke, nah dari fakta menuju strategi yang lebih panjang. Ini mulai dari data, kemudian bisnis analitiknya itu pemrosesan data terstruktur, bisnis intelijennya itu adalah dashboard yang tadi saya tampilkan, kemudian AI-nya itu prediksi akurat dan otomatis. Jadi nanti dashboardnya itu bisa otomatis real time, karena nanti di situ juga akan ada pengaruh cuaca, ada harga, ada juga kaitannya dengan tangkapan. Jadi nanti real time. Oh, kalau bulan ini berapa ya? Nanti ada. Nah, hasilnya nanti akan ada efisiensi rantai pasok. Jadi ketika nanti ikan itu keluar dari TPI Palang, mau kemana aja, apakah ke BMI, apakah ke pengecer yang lain yang jual di pasar-pasar itu, atau ke pengelola ikan yang lain. Nah, itu nanti jelas ya. Oh, nanti ke sini sekitar berapa persen, nanti ke sini berapa persen. Sekarang saya mungkin mau tanya. Saya Bu, apa fungsi mesin learning dipakai untuk pelelang ikan? Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Fungsinya apa machine learning gitu ya. Tadi yang sudah saya jelaskan itu kaitannya dengan gini. Machine learning itu bisa dipakai untuk prediksi. Kalau kita misalkan nih dari data-data yang sudah terkumpul, nah itu nanti akan diproses menggunakan bisnis intelijen, itu menggunakan machine learning. Nah, rumusnya tadi ada yang sudah saya sampaikan bahwa nanti pakai rumus itu untuk logistiknya atau regression linearnya, kemudian dari data itu muncul dashboard.
Di dashboard itu nanti akan muncul prediksi. Prediksi misalkan nih di tahun depan itu nanti di bulan Januari itu akan ada berapa ton ikan. Misalkan ikan tuna berapa, ikan cumi-cumi berapa. Nah, itu akan muncul di situ. Fokusnya untuk memprediksi. Oke, terima kasih. Kemudian, nah di sini saya lanjut ke studi kasus ya. Jadi, teman-teman di sini sudah lihat ini ada data ini ya. Bisa membaca? Bisa. Coba gimana ini maksudnya? Data ini apa? Nah, itu ketika ada data persediaan yang turun, kemudian ada data permintaan naik, maka data harga itu menunjukkan bahwa harga tersebut itu fluktuatif atau naik turun. Oke, bagus ya. Nah, jadi dari ini gambar ini sudah terlihat jelas bahwa persediaannya itu turun dan permintaannya itu naik. Oke, fluktuasi harganya fluktuasi. Kemudian di perusahaan dia akan terjadi krisis. Apa krisisnya? Stock out gap. Oke, terjadi kesenjangan ya, stock out gap ya. Jadi kalau di perusahaan itu nanti ternyata kok stoknya sedikit gitu ya, tapi permintaannya banyak. Makanya nanti dari sisi perusahaan itu mau memenuhi kebutuhan konsumen kan susah karena stoknya nggak ada. Makanya agar menghindari hal-hal seperti itu ada namanya tadi business intelligence, business analytic dan juga artificial intelligence gitu. Jadi fungsinya untuk itu. Di sini teman-teman kan tadi sudah tahu ya ada data, dasar banget datanya. Nah, itu nanti teman-teman dibentuk kelompok. Ada tim business analysis, ada tim supply chain manager dan juga ada tim BI. Tim BI itu business intelligence. Nah, oke, tadi sudah masih ingat kan gambarnya? Oke, nah sekarang saya mau tanya untuk yang kelompok 1, yang tim business analysis. Izin menjawab, menurut kami perusahaan tersebut kekurangan stok. Jawaban yang bagus ya, jadi kaitannya dengan perusahaan kurang memprediksi stok barang. Oke, sekarang masuk di tim kedua. Tim supply chain manager. Kaitannya dengan data tadi yang sudah ada yang saya tampilkan tadi, teman-teman di sini bisa menganalisis dari sisi manager supply chain. Analisisnya apa? Bisa dijelaskan? Oh, izin menjawab, Bu. Mungkin dari masalah tersebut itu sebelumnya kan pasti perusahaan sudah memprediksi bahwa stok contohnya di bulan depan akan kekurangan. Nah, dari situ perusahaan bisa menganalisis bahwa kita harus menambah stok untuk bulan depan, jadi sehingga bisa mengurangi keterlambatan stok yang tersedia di gudang ataupun bisa memenuhi kebutuhan yang ada di pasar. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih jawabannya sangat bagus ya. Jadi nanti perusahaan di sini harus memprediksi ya. Jadi untuk bulan depan berapa, tahun depan berapa. Nah, dan itu pakai analisis ya. Analisisnya bisa pakai business intelligence, business analytics sama artificial intelligence. Oke, nah sekarang kita masuk ke tim yang ketiga, yaitu tim BI tim ya. Silahkan, mungkin analisisnya dari tim ketiga ini gimana? Dari data yang tadi sudah ditampilkan. Izin menjawab, Bu, dari tim kami harus memakai machine learning untuk memunculkan dashboard sehingga memudahkan. Itu nanti dapat memprediksi data-data di kemudian hari ya, apakah itu bulan depan, apakah itu tahun depan, itu bisa. Yang penting nanti tadi kan teman-teman sudah saya sampaikan bahwa harus ada data mentahnya. Dari data mentah kita proses pakai machine learning, kemudian nanti akan memunculkan prediksi. Dari prediksi nanti akan muncul ada decision atau rekomendasinya. Gitu ya. Oke, nah ini integrasi dari ekosistem analitiknya. Ada business analytic nanti muncul insight-nya, kemudian business intelligence itu muncul visibilitasnya atau visualnya, kemudian artificial intelligence itu adalah prediksinya. Dan ketiganya itu saling berinteraksi, gitu ya. Muncul namanya data driven decision. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau tidak, di sini saya sebagai penutup, saya akan sampaikan bahwa penelitian bisnis itu bukan sekedar mengumpulkan data saja ya. Jadi data mentah itu kan percuma kalau tidak diolah gitu ya. Jadi harus menghasilkan solusi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi harus apa? Harus ada business intelligence, business analytic dan juga artificial intelligence. Nanti akan menghasilkan
decision making. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti teman-teman jangan lupa, berarti minggu depan sudah harus mempresentasikan laporan bisnis risetnya. Dimulai dari sekian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi